Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menempuh tugas studi fikih. Dan saya akan di sini akan menjelaskan tentang tata cara manasik pelaksanaan ibadah haji dan ibadah haji tamattu. Yang pertama, haji tamattu adalah mengerjakan umroh lebih dahulu daripada mengerjakan haji. Cara ini membayar dan nusuk. Tahap pelaksanaan haji tamattu adalah mengerjakan umroh dan niat umroh dari miqat tawaf sa'i dan mencukur menggunting rambut tahallul. Selanjutnya melaksanakan haji yaitu ihram haji dan niat haji di pemondokan, wukuf, mabit Muzdalifah, mabit di Mina, dan melontarkan jumrah, menggunting rambut, tahallul, tawaf ibadah, dan sa'i tahallul tsani. Haji ifrad adalah mengajar haji saja. Cara ini tidak wajib membayar dam. Tahap pelaksanaan adalah ihram haji dan niat haji dan miqat, tawaf, qudum boleh diteruskan dengan sa'i, wukuf, mabit Muzdalifah, mabit minadah, dan melontarkan jumrah, menggunting rambut, tahallul, awaf, dan lain-lainnya. Bagi yang ingin melaksanakan umrah dapat melaksanakan setelah melaksanakan haji. Dan haji kirana adalah mengerjakan haji umrah di dalam satu niat atau satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar dam nusuk. Jadi kalau haji kirana adalah diwajibkan membayar dam nusuk. Tahap pelaksanaan dan ihram haji niat umrah sekaligus haji dari miqat. Tahallul awal, tawaf ibadah, sa'i dan lain-lainnya. Melaksanakan sa'i pada waktu tawaf, qudum dan tahallul tsani. Haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan ke beberapa malam, antara lain wukuf, tawaf, saidah, amalan lainnya pada waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah, melakukan tawaf, sa'i, bercukur, gunting rambut, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengertian mampu melaksanakan haji umrah meliputi kemampuan dari segi jasmani, yaitu sehat dan kuat agar tidak sulit melakukan ibadah haji dan umrah. Dan yang kedua, berkah sehat, memiliki kesiapan mental. Jadi kalau kita mau haji atau umrah harus mempunyai yang pertama sehat jasmani dan rohani, kesiapan mental, terus melaksanakan haji dan menempuh perjalanan yang jauh. Dan yang terakhir ekonomi, mampu membayar. Nah, itu yang sangat penting. Membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji. BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satu sumber kehidupan yang apabila dijual beli menyebabkan kemudaratan bagi dirinya, keluarga, dan memiliki bakal biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang akhir, keamanan, aman dalam perjalanan selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi itu semua sudah diperhitungkan bahwa perjalanan ibadah haji dan umroh itu aman saat perjalanan, dan petugas bagi keluarga dan harta benda serta tugas tanggung jawab yang ditinggalkan sudah diselesaikan, tidak berhalang tidak mendapat izin untuk perjalanan haji. Jadi sebelum perjalanan haji kita harus mendapatkan izin dan siap untuk berjalan dengan berjalan ke menunaikan ibadah haji. Rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah haji umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam denda yang tidak ditinggalkan maka tidak sah haji umumnya. Yang pertama, rukun haji ihram, niat, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, bercukur, bertertib. Yang kedua, rukun umrah ihram, tawaf ibadah, sa'i, mencukur rambut, dan tertib. Selanjutnya syarat haji. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akil, yang keempat merdeka, yang kelima istitahah. Pengertian miqat menurut bahasa. Batas menunjukkan istilah adalah batas menunjukkan melaksanakan ibadah haji umrah. Miqat menjadi dua, yaitu miqat zamani dan miqat makani.
Miqat zamannya adalah batas waktu yang untuk menjalankan ibadah haji mulai tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar. Batas waktu untuk melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar, tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan miqat makannya adalah batas tempat untuk mulainya ihram haji atau umroh. Miqat makannya jamaah haji yang masuk ke Mekah dari Madinah adalah di Zulhulaifah Bir Ali. Syam Mesir Maroko adalah Juhfah. Arah tematik zaman Allah di Bukit Yalamalam. Arah Najdil Yaman yang Hijaz adalah di Kurnul Manazil. Dan arah Maksiki termasuk Irak di satu Rikol Barat Jamaah Indonesia gelombang 2. Cara berpakaian ihram bagi pria: memakai 2 helai kain yang tidak terjahit satu dan lainnya. Sedangkan di bahu disunahkan berwarna putih, memakai baju celana atau memakai biasa. Terus bagi wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, itu ada di situ ada contoh di foto yang saya berikan di slide. Yang ini sangat penting. Larangan ihram bagi pria: dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, menutupi kepala, melekat kepala seperti topi, peci. Jadi di saat kita menunaikan haji tidak boleh memakai penutup seperti topi dan peci. Bagi para wanita yang sangat sedikit berkaos tangan menutupi muka, 2 itu saja. Bagi pria dan wanita dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram, memotong kuku dan mencukur atau menyabut rambut badan, berburu dan mengenai binatang dengan cara apapun, kawin, mengawinkan atau meminang wanita untuk nikahi, berjumpa atau bersentuhan, mencaci, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, memotong pepohonan di tanah haram. Tata cara tawaf: menutupi aurat suci dari hadas dimulai berakhir pada garis coklat arah sejajar dengan Hajar Aswad. Bila tidak mungkin dapat mencium Hajar Aswad, dimulai dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad, mengucapkan dan disunatkan menghadap ke Ka'bah sepenuh badan. Bila tidak mungkin dengan menghadap dan sedikit badan ke Ka'bah sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kelindingan. Posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri dengan membaca doa. Setelah sampai di rukun manusiakan mengucapkan atau cukup mengangkat tangan. Setelah selesai tawaf, bila keadaan kemungkinan hendaknya munajat di multazam, yaitu di suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Salat sunnah tawaf di belakang makom, salat sunnah hijrah Ismail dan air zam-zam. Macam-macam tawaf: tawaf kudum, tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum adalah menghormatkan kepada Baitullah, tidak masuk rukun atau wajib haji. Tawaf kudum dilakukan pada hari pertama kedatangan Mekah. Kudum hukumnya sunnah bagi jamaah haji yang melakukan haji ifadah. Sedangkan bagi jamaah yang melakukan haji tamattu, wakaf kudum sudah termasuk di dalam tawaf umroh. Tawaf umroh adalah salah satu rukun umroh, dilaksanakan pada waktu melaksanakan umroh bagi jamaah yang melakukan haji tamattu. Tawaf umroh juga sebagai tawaf kudum. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tawaf ifadah disebut juga tawaf rukun atau tawaf ziarah, dilaksanakan mulai setelah lewat setengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf lanjutan sebagai penghormatan kepada Baitullah menjelang meninggalkan kota Mekah pamitan. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dapat dikerjakan pada setiap kesempatan. Tawaf sunnah diikuti dengan sya'i.
Mabit di Musdalifah ialah berhenti dalam kendaraan atau turun dari kendaraan di Musdalifah melewati malam yang melaksanakan perjalanan Arafah ke Minah malam menjelang tanggal 10 Dzulhijjah. Mabit sama mabit Musdalifah hendaknya membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, berdoa atau membaca Al-Quran. Selanjutnya disunahkan mencari dan mengumpulkan batu kerikil Musdalifah untuk melontarkan jumrah sebanyak 7 atau 69 sampai 70 butir. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Musdalifah diwajibkan membayar dengan menyembelih seekor kambing atau kalau tidak mampu maka berpuasa 10 hari 3 hari semalam semasa haji di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Apabila tidak mampu melaksanakan puasa 3 hari masa haji maka harus melaksanakan puasa 10 hari di tanah air yang 3 hari dilaksanakan berturut-turut dengan niat koda kemudian tidak berpuasa diselingi minimal 4 hari baru setelah itu berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Jamaah haji yang uzur setelah bertahun tertentu gugur kewajiban melakukan mabah Musdalifah sehingga tidak wajib membayar dam. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.